Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kitab mengenai Tarjamatul Quran dengan Indo-Pegon. Perkata dimaknai dengan bahasa Indonesia, ditulis dengan Arab Pegon. Kemudian perkata diberi penjelasan isyarat tentang posisinya secara nahwu. Semoga terjemah ini bermanfaat dan bisa menjadi percontohan barangkali untuk kitab-kitab yang lain yang mau diterjemah. Kita lanjutkan, kita sudah sampai suratul Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Lam yakun, tidaklah ada. Alladzina menjadi isimnya yakun. Sapa alladzina orang-orang. Silahnya alladzin kafaru kang podo kafir sapa alladzin. Min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Penyembah-penyembah berhala. Tidaklah mereka itu mumfakin, adalah orang-orang yang mau meninggalkan tradisi dan keyakinan mereka yang salah itu. Hatta ta'tiya, sehingga mendatangi hum pada mereka alladzina kafaru min ahlil kitab mau apa al-bayyinatu, bukti yang nyata. Mereka tidak mau meninggalkan apa yang menjadi keyakinannya itu. Rasulun, yaitu badal, yaitu seorang utusan minallahi, dari Allah. Naat yatslu, yang membacakan sapa rasul, suhufan, akan munfa maf'ul, akan lembaran kitab Al-Qur'an, mutahharatan, kang disucikan. Fiha, iki kurang non dulu, non karo kha, tambahin non dulu. Pada fiha ada nonnya, ada kha-nya, di belakang kha kasih non. Yang adalah, yangnya ada naat, adalah kha-nya khobar. Yang adalah di dalam maupun suhufan mau, kutubun, ada beberapa kitab qayyimatun, yang berharga asalnya, yang lurus. Wa matafarraqa, dan tidaklah berpecah belah sapa alladzina, fa'il, orang-orang utu, silahnya alladzin, yang telah diberi sapa alladzin alkitab, ing kitab, illa min ba'di ma ja'at, kecuali setelah apa? Telah mendatangi hum pada alladzin apa al-bayyinatu, bukti. Tapi justru mereka bercerai-berai. Wa ma umiru, sedangkan tidak diperintah sapa mereka
alladzin mau illa liya'budu, kecuali hanya agar mengabdikan diri ngono sapa alladzin Allah pada Allah, mukhlisina dalam keadaan ikhlas, memurnikan lahu untuk Allah ad-dina pada agamanya. Hunafa'a, sedangkan orang-orang yang mereka itu orang-orang yang lurus, condong kepada kebaikan. Hunafa, lurus condong kepada kebaikan. Wa yuqimu, dan agar mereka melaksanakan as-sholata pada sholat. Wa yu'tu, dan supaya mereka memberikan az-zakata akan zakat. Wa dzalika, bahwa demikian itu ikhlas dalam beribadah, mendirikan sholat, membayar zakat, condong kepada kebenaran. Dinul qayyimah adalah agama yang lurus. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur sapa alladzin min ahlil kitab, sang ahli kitab wal musyrikin, fi nari jahannam, adalah mereka bahwa mereka itu di dalam neraka jahanam, khalidina, dalam keadaan abadi atau kekal, fiha, dalam nari jahanam. Ulaika, bahwa mereka itu hum yaitu ulaik iku adalah syarrul bariyati, atau adalah sejelek-jeleknya makhluk Allah. Innalladzina, sesungguhnya orang akeh, orang banyak, amanu yang beriman sapa alladzin, wa amilu, dan beramal sapa alladzin, as-sholihat, akan amal-amal yang soleh, amal-amal yang bagus. Ulaika, adalah bahwa mereka itu hum ulaik khairul bariyah, adalah sebaik-baik makhluk. Yang mau beriman, beramal soleh, ya sebaik-baik makhluk. Jazauhum, bahwa pembalasan mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adrin, adalah surga Aden. Tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya petamanan Eden tadi, opo al-anharu, bengawan-bengawan, sungai-sungai yang jernih-jernih, khalidina, dalam keadaan abadi di sana, fiha, ing dalam jannat mau abadan, sudah khalidin masih diberi taukid, abadan, di dalam selamanya, abadi selamanya. Radhiyallahu anhum, jadi orang sudah masuk surga itu abadi di sana, ya. Tidak ada kerepotan lagi. Radhiyallahu anhum, radhiya, ridho, suka sapa Allah, anhum, pada mereka, orang-orang yang beriman beramal soleh itu Allah suka. Wa radu, dan mereka juga suka, dan pada ridho sapa alladzina amanu wa amilus sholihat mau anhu, kepada Allah. Zalika, demikian semua, masukkan di surga Eden dengan segala kenikmatannya. Liman, adalah bagi orang khosyah, yang takut sepaman rabbahu, akan Tuhannya man, yang punya rasa takut, tidak berani menerjang larangan-larangannya. Jadi orang pada intinya bahwa nanti orang itu terbelah menjadi dua golongan ketika di akhirat, yang beriman beramal soleh dengan yang kufur, yang tidak mau beriman pada Allah. Kemudian yang kufur, nah, mereka akan di neraka. Sedangkan yang beriman beramal soleh dan punya rasa takut kepada Allah, surga menantinya.
Sekarang kita masuki Suratuz Zalzalah. Ini tentang kiamat lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Iki saya ngangel anu lho. Lam ketika disukunkan maskunah, iki bisane ora kol-kola. Soalnya nang Jawa itu biasa dikoyok kol-kola ana jendale. Idza zula itu biasa kan di Jawa. Zula enggak boleh itu. Idza zul ngambang. Idza zul zilatil ora kena. Idza zul zilatil ardu zilzalaha ora iku mboten angsal. Ana jendela mboten angsal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilat ketika digoncangkan apa al-ardu. Non fa adalah naibul fa'il karena zulzilat fi'il mabni majhul. Ketika digoncangkan apa al-ardu bumi, mungkin ada ada gempa bumi yang sudah tidak lagi pakai, mungkin skala Richternya sudah ambrol. Zilzalaha dengan guncangannya yang luar biasa. Memto adalah maf'ul mutlak. Kita lihat itu goncangan di Aceh itu baru 9 aja sudah kayak gitu ya. Nah kalau kiamat itu kira-kira berapa itu? Wallahu a'lam. Umpama di skala Richter. Wa akhrajat dan mengeluarkan opo al-ardu bumi fa'il. Asqalaha akan beban-beban beratnya. Bumi mengeluarkan beban beratnya. Makanya memang ciri-ciri mendekati kiamat itu bumi ini memang sudah tidak tenang lagi untuk dihuni manusia. Banyaknya gempa bumi, banyaknya orang-orang yang disambar bledek. Itu ternyata juga termasuk tanda-tanda dalam beberapa hadis. Nek wis akeh wong sing disambar bledek, itu termasuk wis cedak. Banyaknya gempa bumi, kemudian banyaknya hal-hal yang seperti misterius keluarnya, seperti tiba-tiba sumur bor kanggo ngebor minyak malah yang keluar kayak gitu, itu lumpur hitam itu. Di mana itu? Di Sidoarjo kayak gitu. Itu baru contoh satu. Mungkin kalau sudah dekat betul dengan kiamat, tidak hanya satu nanti. Waqala dan bertanya-tanya, berkata sambil bertanya, sopal insanu menungso, malah akan bahwa apakah laha adalah pada pada al-ard, ada apa dengan bumi ini? Malah biasanya enggak gini, ada bumi yang ketika gempa malah seperti melaku gitu. Seperti ini gimana ternyata di bawah bumi itu ada lumpur hidup gitu. Jadi pindah ke sini. Sao mau main dhuwure gerak pindah. Ya Allah. Nah, kalau itu terjadi pada gunung gimana? Pergi bilang-bilang. Orang-orang bertanya-tanya, ada apa dengan bumi ini? Yauma idzin pada hari itu, ketika kiamat kubra sudah mulai tadi, tuhaditsu bercerita atau menyampaikan apa al-ardu, bumi itu akan bercerita menyampaikan
akhbaraha akan berita-beritanya. Nah, bagaimana cara menceritakannya kita tidak tahu nanti. Bi anna rabbaka, sebab sesungguhnya Tuhanmu, auha adalah telah mewahyukan laha kepada al-ardu. Yauma idzin, pada hari itu, yasduru, keluar. Orang tidak ada di dalam rumah. Kalau ada baru gempa kecil aja sudah metu kabeh bedina. Omahe gedungnya ambruk, hotelnya ambruk. Toko-tokoan ambruk, mereka lari keluar. Apalagi kalau gempa besar, yasduru, keluar sapa nasu manusia. Astatan, dalam keadaan berkelompok-kelompok, grudak-gruduk, bingung. Liyurau, untuk diperlihatkan sapa anas a'malahum, akan amal-amal mereka. Nantinya mereka digrudak-gruduk kumpul, terus akan ditunjukkan amal-amal mereka. Nanti semuanya ditunjukkan dalam sebuah buku catatan amal. Nah, dalam buku itu tidak ada sesuatu yang hilang. Yang apa jenenge amal apik kok hilang ora ono. Jadi tetap ada di situ. Ya. Amal apik, jadi jangan khawatir. Maka kadang-kadang orang, wah saya amal tapi tidak kelihatan orang. Justru itu baik. Karena kalau tidak kelihatan orang relatif lebih aman daripada kena penyakit hati, itu pamer, membanggakan diri, supaya itu tidak ada penyakit itu. Faman, maka bahwa siapapun, maka barang siapa ya'mal adalah mengerjakan sepeman, maka barang siapa mengerjakan mithqala dzarratin, akan seberat zarrah. Apa nih takmim ada tamyiz, apa nih khairan, kebagusan nih orang yang melakukan amal sebaik zarrah, seberat zarrah amal kebaikan, yarah, maka dia akan melihat sepemanhu ing khairan. Jangan khawatir, tidak ada yang terluput dari catatan. Amal baik akan nampak nanti. Tapi pada mawon amal eleke ketulis kabeh. Waktu itu aku ora ana sing weruh pas nyolong duwike kancaku, ora ana sing weruh. Allah Maha tahu. Malaikat raqib atid tahu. Gak bisa menghindar dari pengetahuan Allah. Semua dicatat. Waman, dan barang siapa, bahwa barang siapa ya'mal adalah mau beramal ngono sepeman mithqala dzarratin, orang yang mau beramal mithqala dzarratin akan seberat zarrah, sesuatu yang sangat kecil zarrah. Kalau dalam bahasa modern sekarang zarrah diartikan atom, sesuatu yang paling kecil. Syarran, apa nih kejelekan atau kejahatan, barang siapa melakukan kejahatan atau kejelekan meskipun sekecil apapun, yarah, maka dia akan melihat sepeman hu ing syarran, tentang kiamat dan tentang semuanya ada catatan amalnya. Sekarang kita masuki suratul Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha wal 'adiyati, demi kuda-kuda yang berlari kencang, dhabhan,
dengan terengah-engah, apa nafasnya saking larinya cepet kuwi udane sampai terengah-engah. Fal muriyat, kemudian demi kuda yang memercikkan bunga api, ada kakinya itu, kakinya kan biasanya dikasih apa? Sepatu itu, terus kena batu-batu yang itu sampai memercikkan apa? Api. Qadhan, dengan sungguh-sungguh memercikkan api. Fal mughirati, kemudian demi kuda-kuda yang menyerang subhan, di dalam waktu subuh. Fa'asarna, maka kemudian menerbangkan al-mughirat bihi, di dalam waktu subhan tadi, menerbangkan nak'an, akan debu-debu, debu mengepul waktu subuh itu. Mereka menyerang pagi-pagi. Dan kenapa menyerangnya kok pagi? Ya biar bikin surprise attack nih, serangan dadaan, musuhnya masih terlena tidur. Khawasatna, kemudian menyerbu di tengah-tengah al-mughirat bihi, di dalam waktu subuh tadi, menyerbu di tengah-tengah jam'an, akan kumpulan musuh. Innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbihi, kepada Tuhannya al-insan, lakanudun, adalah sungguh, adalah benar-benar orang yang sangat engkar. Banyak yang engkar pada Tuhan. Wa innahu, lan sesungguhnya al-insan, ala zalika, atas hal itu, kondisi kanut tadi bahwa mereka melakukan pengingkaran, la syahidun, adalah sungguh orang yang menyaksikan sendiri. Ya gimana ya, orang yang kelihatan taat saja itu belum tentu taat betulan. Sebetulnya mereka engkar juga bisa, apalagi yang terang-terangan engkar. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia, li hubbil khairi, terhadap mencintai harta, seperti manusia yang menuhankan harta, seolah-olah harta adalah segalanya. Lasyadidun, adalah sungguh sangat besar, sangat sungguh-sungguh mencintainya. Afala ya'lamu, apakah tidak mengetahui sapa al-insan idza bu'thira, ketika dibangkitkan sapa al-insan, dikeluarkan, dibangkitkan, dikeluarkan, apa ma, sesuatu fil kubur, yang ada dalam kuburan, wa husira, dan dinampakkan, apa ma, sesuatu fil sudur, dalam dada. Ketika nanti yang di dada kita akan terbongkar semua rahasia, semuanya dibangkitkan dari kubur dan semuanya akan dibongkar rahasianya. Apakah dia tidak tahu bahwa itu nanti kondisi kiamat seperti itu? Mulane miris kalau orang kok ingat mati, ingat kiamat, benar-benar dalam keadaan iman, pastilah dia akan menjadi orang baik. Kalau sampai dia tidak menjadi orang baik, ya pancen imane ora pateo. Ya mau kaya apik ning urung nganggo apik. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim, dengan mereka, al-insan tadi, yauma idzin, pada hari kiamat, la khabirun, adalah benar-benar
maha teliti, maha mengerti dengan penuh ketelitian. Allah itu maha ngerti, maha teliti dengan kondisi mereka. Pada surat Al-Adiyat ini Allah bersumpah dengan kuda perang yang sudah terlatih seperti itu. Dan menceritakan bahwa manusia itu yang ingkar dengan yang betul-betul iman itu cukup besar yang ingkar. Dan besok ketika dibangkitkan dari kubur sudah tidak ada rahasia lagi. Suratul Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah bahwa sesuatu yang menggetarkan, maksudnya adalah kiamat kubra. Ma adalah apa? Al-Qari'ah adalah sesuatu yang menggetarkan itu. Ada sesuatu yang menggetarkan kelak. Apa itu yang menggetarkan sampai begitu hebatnya? Maksudnya hari kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma, dan bahwa apa? Adra adalah memberitahukan apa maka padamu. Mal qari'ah. Ma akan apa? Al-Qari'ah adalah sesuatu yang menggetarkan itu. Apa sesuatu yang menggetarkan itu? Yauma yakunu, di hari di mana ada sapa anasu menungso iku kal farosi, seperti kupu-kupu. Tidak hanya seperti kupu-kupu, koyok laron malah. Bukan kupu-kupu lagi, laron. Nah, kupu-kupu jumlah sidik laron. Al-mabsus, yang diterbangkan, yang ditebarkan, yang paling sumuriwer, itu laron, itu yang banyak jumlahnya. Kalau sedang musim laron itu kan jutaan laron. Watakunu, dan ada opa al-jibalu, gunung-gunung. Kal ini adalah bagikan bulu al-manfus yang dihambur-hamburkan, seperti bulu yang keterjang angin. Gunung koyok ngono, berarti gunung nanti bergerak menakutkan. Fa'amman, maka adapun bahwa seseorang sakurat yang berat apa mawazinuhu, timbangan-timbangan amal kebaikannya. Siapa man tadi? Bahwa maka bahwa dia itu fi aisyatin, bahwa dalam kehidupan radiyatin, yang menyenangkan. Kalau amal baiknya banyak, ya dalam kehidupan yang menyenangkan. Jadi nanti ditimbang antara amal baik dan amal buruk. Amal baik kok lebih berat, wah nikmat itu. Tapi naudzubillah min dzalik, sebaliknya amal jeleknya lebih berat, ini yang naudzubillah. Lah tapi kalau kita pikir-pikir, setiap amal baik satu mendapat pahala 10 minimal. Setiap kesalahan satu dapat dosa 1. Setiap amal kebaikan satu dapat minimal 10 kebaikan. Harusnya kebaikan akan lebih berat daripada kejahatan. Iya, kalau tidak ada pengganggunya.
Karena syarat untuk kebaikan bisa diterima itu susah. Orang berbuat jahat nggak usah pakai niat, sudah dicatat. Mau kurang niat tok. Catat berbuat jahat. Nah, sekarang orang berbuat baik itu baru dicatat kalau syaratnya satu, ketika dia berbuat ikhlas karena Allah. Iki wis angel kuwi. Nggih. Ikhlas saja karena Allah sudah angel. Badane kuwi masih harus dijaga. Amal soleh yang sudah baik itu tadi sudah dilakukan dengan ikhlas harus dijaga. Tak bar kuwi mbok omong-omongke, mbok pamer-pamerke. Bar ilang wis ra sida meneh. Dibuset catatane. Kan bahaya kalau memang demikian. Maka amal baik tadi kita mengira kita punya banyak, tapi pada kenyataannya lu kok banyak yang kosong ya. Oh ternyata amal baik kita terbakar oleh pamer, membanggakan diri. Ya. Belum lagi ketika mengerjakannya kurang ikhlas. Wah rekoso. Banyak yang gugur. Donge arep entuk ganjaran akeh tapi gugur. Terbakar. Makanya kalau sampai amal baiknya kok lebih tinggi timbangannya, lebih berat. Wah nikmatnya bukan main. Tapi sebaliknya wa amman adapun bahwa seseorang khafat yang ringan apa mawazinuhu timbangan-timbangan kebaikannya kok ringan. Kok malah sing ngabut ngamal eleke. Fa ummuhu maka bahwa tempat kembalinya hawiyah adalah neraka hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tapi katanya kalau beriman akhirnya akan masuk surga. Iya. Lah tapi diumbahi pirang tahun ning kono. Diumbahi ngantek pirang-pirang tahun ning gone neraka kan rekoso gitu. Karena amal jeleknya banyak. Tapi kalau dia punya iman, ya tetap akan kembali masuk surga, tapi entah berapa tahun nanti. Wama adraka, wama bahwa apa adro ada memberitahukan apa maka padamu mahia akan apakah ia apa jenenge bahwa si hawiyah itu dia apa hawiyah itu apa toh narun hamiyah hawiyah aihya bahwa hawiyah narun adalah neraka api hamiyah yang sangat panas. Walhamdulillahirabbil alamin.